Aku, Lu Zengting, orang terkaya di negeri Naga Putra keluarga Lu, hari ini aku akan menikah. Selamat pagi, Bos Lu. Aku menyembunyikan identitasku sebagai penerus dan Lin Yuting berpacaran selama 3 tahun di hari pernikahan. Yang bahagia ini aku akan memberitahunya identitas asliku. Yuting, maukah kau menikahiku? Ya? Hari ini, aku akan menjadikan Yuting menjadi nyonya muda keluarga Lu. Tuan muda, mahar sudah siap semua. Dua kotak arak premium kaisar, 8 kotak perhiasan emas. 10 kotak ginseng berusia 1000 tahun, semuanya sudah diatur. Baik, muat semua barang ini ke mobil, aku pergi sendiri. Ini, Lihat mereka satu persatu wajah garang. Jangan ikut, ya nanti menakut-nakuti Yuting. Tuan muda. Kita benar-benar tidak perlu ikut Tuan Muda. Bagaimana jika ada bahaya? Tuan muda pergi menjemput pengantin. Bukan pergi mati. Zhengting, mana Zhengting? Zhengting, Selamat pagi, Tuan Besar. Selamat pagi, Nyonya. mana Zhengting? Tuan muda pergi menjemput pengantin sendirian. Anak ini pernikahan peristiwa besar dalam hidup. Kenapa tidak menunggu kita? Ah, bukankah Zengting baru saja bilang, pihak perempuan tidak tahu identitas keluarga kita, mau memberi kejutan. Mungkin takut mengejutkan mertua. Ayo kita ikuti diam-diam. Ada apa? Di mana orangnya? Hei, Lin Yuting, cepat ke sini. Tidak mau. Aku tidak akan menikah dengan pria bodoh itu. Yuting, Jangan paksa aku. Jika kalian memaksa, aku akan melompat dari sini nanti. Kalian tidak akan mendapat mahar sepeser pun. Keluarga Lin membawamu pulang membesarkanmu bertahun-tahun. Menyuruhmu menikah? Kenapa? Benar? Apa mungkin kakak ipar akan mencelakaimu? Jangan mendekat. Aku mati pun tidak mau menikah. Yuting, Kamu, Yuting, jangan. Yuting, Yuting, apa kau baik-baik saja? Zhengting, maaf. Aku tidak bisa menikah denganmu. Jangan bicara seperti itu. Bagaimana? Ayo aku antar kau ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Orang jahat. kau orang jahat. Kau benar-benar berani melompat ya? Kukira, ternyata, si miskin ini datang. Kalian sebenarnya apa yang kalian lakukan pada Yuting? Mereka memaksaku menikahi si bodoh dari desa sebelah. Mana ada yang memaksamu? Jelas ini, si Lu tidak punya uang mahar. Uang mahar 160.000 itu, bukannya sudah kuberikan padamu? Itu tidak cukup. Diksi bodoh Wang dari desa sebelah sudah memberi 300.000. Berikan lagi 300.000. Aku akan biarkan Yuting menikahimu. Bukan. Kau kakak Yuting, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Aku tidak punya adik yang membela orang luar. Kakakku, kakak ipar. Ada apa ini? Si miskin ini tidak punya uang mahar. Mau menikahi adikku. 300.000. Tidak. Orangnya tinggal. Benar. Tidak punya uang tapi mau menikah. Kamu?
Kalau tidak punya uang masih mau nikahi wanita desa kita ah. Kalau bener gak punya duit, pergi aja sana. Zheng Ting cepat pergi. Yuting istriku 300.000 aku bayar. Kamu bayar pakai apa? Bahkan 160.000 sudah menghabiskan semua tabunganmu. Aduh, pasangan miskin serba susah lihat. Sebelum nikah sudah tawar-menawar, masa setelah nikah bisa bahagia. Aku bilang aku bayar. Ini adalah kartu Centurion Black, hanya satu di dunia. Cik, Kartu hitam apa itu? Hei, Kamu ngapain? mau nakutin siapa? Aku nggak pernah dengar kartu hitam. Kenapa dasar orang miskin mau gangguin orang desa kita? Kak, jangan ganggu lagi Zheng Ting. Oke. Kak, ini semua demi kebaikanmu. Kalau kamu benar-benar nikahi orang nggak berguna ini, hidupmu hancur. iya. Yuting lebih baik Wang Shazi dari desa sebelah. Kenapa kamu tidak menikah dengannya? Kamu aduh, ayo pergi. Kalian jangan sentuh dia. Kau cari mati ya. Minggir. Hei, Yuting. Nikah dengan siapa aja sama ikut aku ke rumah Wang Shazi. Aku gak mau. Ayo, Kak, aku gak mau. Hei, Ayo, aku gak mau. kan cuma 300.000, aku bayar. masih pura-pura di sini ya. Bro, kasih pelajaran dia. Jangan Zheng Ting, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku bilang aku punya uang. Aku adalah CEO grup Lu. Apa? Saya adalah presiden grup Lu. Ini kartu nama saya. Apa? Kamu? Presiden Lu? Oh, saya tidak bisa baca. Coba lihat apa yang tertulis di sini. Ah, pasti palsu. Bodoh, kenapa kamu masih percaya omong kosongnya? Kalau begitu, aku ini Ratu Ibu Surga. Hahaha. Sudah kubilang, uangku ada di mobil, dan juga emas perhiasan, dan sebagainya. Tidak percaya? Ambil saja. Yuting, percayalah padaku, aku selama ini menyembunyikan identitas, berencana. Hari ini aku akan memberitahumu. Kalau kamu presiden grup Lu, mana mungkin datang sendirian? Benar. Bahkan berbohong tidak bisa. Aku takut terlalu heboh. Membuat Yuting takut. Membuat kalian takut. Sudahlah, kamu ketagihan pura-pura, ya, Bang Hu. Harus kita beri pelajaran. Kalau aku kenapa-napa, kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Minggir sana. Hajar dia. Kalian cari 3? Zheng Ting. Cukup. Aku bilang padamu, presiden grup Lu yang berkuasa itu sedang memohon untuk mengakuisisi tanah desa kita. Sekarang sedang menunggu, memberi uang ke setiap keluarga. Hari penandatanganan kontrak ini adalah hari ini, aku tidak salah, kan? Bagaimana kamu tahu? Karena rencana akuisisi ini adalah aku yang mengusulkannya. Karena Yuting, aku memilih lokasi proyek di Desa Lin. Kamu seorang karyawan grup Lu, paling rendah, bisa punya kekuasaan sebesar ini. Sudah kubilang, aku benar-benar presiden Lu. Aku peduli siapa kamu. Aku kakak Yuting. Dia menikah dengan siapa? Akulah yang memutuskan. Sadarlah. Cepat pergi. Baik, kalian benar-benar menuai akibatnya sendiri. Tidak bisa bicara baik-baik dengan warga kasar ini. Kalau terus begini, aku dan Yuting akan dalam bahaya. Hei, Presiden Lu. Ada situasi khusus. cepat datang ke Desa Lin. Bang Hu. Kamu berani lapor polisi diam-diam ya? Aku biarkan kamu lapor. Kalian mau apa? Hei, Presiden Lu, aku biarkan kamu lapor. Kalian mau apa? Jangan. Hei, Presiden Lu. Tidak baik. Presiden Lu dalam masalah. Semua orang, ikut aku berangkat. Pastikan keselamatan Presiden Lu. Siap. Aku suruh kau lapor. Kalian mau apa?
Mau cari masalah? Sudah dapat izin dari kakak Hu? Masih mau telepon? Panggil orang buat bantu ya. Aku bilang, ini desa keluarga Lin. Akulah penguasanya. Baik, kelihatannya kalian sudah biasa sombong. Benar-benar daerah kumuh yang melahirkan preman? Sebenarnya aku ingin memberi keluarga Lin kekayaan yang luar biasa, tapi kalian hanya berpandangan pendek. Oh, dasar bajingan. Berani-beraninya kau menghinaku. Pukul dia. Jeng Ting, cepat pergi. Pegang dia. Jangan. Jangan. Enya, Aduh kau. Berani melawan? Pukul dia habis-habisan. Jangan. Jeng Ting. Dasar pengkhianat. Benar-benar sia-sia merawatmu. Karena kau adikku, harus nurut sama aku. Kakak kandung mana yang mau menjual adiknya demi uang? Aku bilang, seumur hidupmu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Apa kau pernah merawatku? Sejak aku dipungut oleh kalian, aku tidak pernah merasakan hari yang baik. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Orang bodoh di desa sebelah sudah menunggu. Ayo, Lepaskan aku tidak mau menikah. Asal sudah melewati malam pengantin ini, 300.000 sudah di tangan. orang bodoh di desa sebelah sudah menunggu. Ayo. Lepaskan aku tidak mau. Jeng Ting, tolong aku. Lepaskan dia. Ayo pergi. Tidak, lepaskan aku. Zeng Ting, tolong aku. Aku tidak mau menikah dengan orang bodoh. Kalian lepaskan aku. Harus nurut sama aku. Ayo pergi. Aku tidak akan melepaskan kalian. Pak Lu dalam bahaya? Pergi ke desa keluarga Lin secepatnya. Lindungi tuan muda dengan taruhan jiwa. Siap. Cepat ke rumah keluarga Lin, lindungi tuan muda dengan nyawa. Siap. Aduh, sebentar lagi sampai di rumah Besan. Aku sudah tahu. Suruh sopir masuk. Jalan ke rumah keluarga Lin ini. Susah banget jalannya. Aduh, sebentar lagi sampai. Sebentar lagi kita ketemu. Mantu kita. Kita datang tanpa bilang. Nggak bakal dimarahi Zeng Ting kan? Ah, kamu takut apa sih? Kita berpakaian sederhana. Tenang. Nggak ada yang bakal kenali. Kamu itu bos grup Lu. Oh. Kelopak mata kananku. Tiba-tiba kedutan banget. Jangan-jangan anak kita kenapa-napa. Apa sih yang kamu omongin? Hari pernikahan. Jangan bicara yang aneh-aneh. Ayo. Ayo jalan. Masih beberapa puluh meter lagi sampai rumah Besan. Ayo. Gak mau, lepasin aku. Jeng Ting, tolong. Aku gak mau nikah dengan orang bodoh. Lepasin aku. Aku kepala keluarga. Aku suruh kamu nikah sama siapa? Ya harus sama dia. Ayo. Gak mau. Aku harus bawa Yuting pergi. Jeng Ting, tolong. Jangan sentuh dia. Minggir. Aduh, suamiku. Aduh, Kamu berani mukul aku? Ayo. suamiku. Mereka mau kabur. Cepat kejar. Berhenti. Aduh, Semua kejar. suami. Itu Zeng Ting kan? Ada apa? Mereka mau apa sama Zeng Ting? Ayo. Berhenti, jangan pergi, tidak boleh pergi. Yuting, aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Berhenti. Kalian semua berhenti. Kalian semua pecundang. Minggir. Minggir. Berani memukulku? Kamu akan menanggung akibatnya. Enyahlah. Hei, Kak. Aku akan melumpuhkan kakimu. Buka pintunya. Yuting, cepat bangun. Yuting. Aduh, bagaimana ini? Maharku. Hadang mobilnya. Jangan biarkan dia kabur. Cepat. Cepat hadang dia. Ini. Tunggu. Kalau kamu tidak mau celaka, buka pintunya.
Tidak bisa. Aku harus segera membawa Yuting ke rumah sakit. Tidak mau buka, ya? Keluar, cepat turun. Keluar, keluar. Keluar! Cepat turun. Turun. Kenapa tidak bisa dibuka? Aduh, perampokan. Kembalikan uang mahar saya. Aduh, tabrakan. Nabrak orang. Aku, Lu Zengting, bersumpah, tidak akan membiarkan kalian semua hidup tenang. Hadang mobil. Hadang. Hei, Lu, berani kamu tabrak kami? Iya, tabrak kami. Ayo, jalan. Baik, ini kalian sendiri yang mencari. Dia mau apa? Aduh, Minggir. Hei, loh. Ini. Kenapa mati? Hei, nggak apa-apa. Hancurkan saja. Hancur. Hei, kalian. Biarkan aku. Turun. Kamu manis ya? Mau tabrak aku? Kalian benar-benar keterlaluan. Yuting sudah pingsan. Baik, aku bersedia menambah mahar. Biarkan aku menolong Yuting dulu, boleh? Terlambat. Sekarang kita jadi musuh. Ngomong apapun percuma. Kalian kasar dan tidak masuk akal mau bikin aku marah? Kamu, aku, bunuh kamu, aku, berhenti. Berhenti. Bapak, Ibu, bagaimana kalian datang? Zengting adu. Kamu, mau apa kau pada anakku? Wah, dia anakmu? Hei, tidak kira orang keras kepala juga datang. Anakmu tidak memberi mas kawin, malah merebut orang. Baru saja hampir menabrak kami. Hei, itu dia. Apa? Kau bohong. Omong kosong. Jelas kalian yang tiba-tiba menambah mas kawin. Pemerasan. Zengting, apakah mereka keluarga Yuting? Mereka sama sekali bukan kakak ipar kandungku. Yuting, Aku dipungut oleh mereka. Kau melawan. Berani-beraninya kau bicara kata-kata durhaka seperti itu. Zengting, cepat jelaskan pada bapak dan ibu, jelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Maaf, Zengting. Keluargaku yang salah. Bukan. Merekalah yang menganiaya Yuting dan menambah mas kawin mendadak. Dan mau memanggil warga untuk memukul. Bukankah hanya soal uang? Aku akan memberikannya. Semuanya jangan bertengkar lagi. Bisa diatur. Tapi sekarang bukan 300.000 lagi, melainkan 500.000. Jangan keterlaluan. Hei, Nak. Hari ini adalah hari bahagia. Tidak perlu merusak suasana demi uang. Betul-betul. Hei, ambilkan semua mas kawin. Baik, Tuan Lu. Kalian cepat datang ke sini. Pesanku ini ingin. Ah, Hei, apa yang kau lakukan? Kalian pakai baju lusuh gini, masih minta mahar, mau manggil orang, gak bakal. Manggil? Aduh, semua salah paham. menurutku, kalian sengaja mempersulit. Hah, salah paham. Apa aku nggak tahu pikiran kalian? Hah, Anakmu selama ini nggak pernah ngasih apa-apa. Yuting, kami bisa nikah dengan yang lebih baik. jadi
Maksud kalian apa? Pergi. Di sini nggak terima kalian. Kalian gak pakai akal? Hei, dasar anak durhaka, kami susah payah besarin kamu, sekarang kamu pergi begitu aja. Ini masih ada hukum gak? Tapi apa kalian pernah besarin aku? Dari kecil sampai besar aku, yang biayain diri sendiri. Aku minta uang hidup ke kalian. Kalian cuma mukul dan marahin aku. Kalau nggak bayar SPP lagi, sekolah mau keluarin aku. Nggak punya duit. Nah, kantongku sendiri kosong. Perempuan itu, sekolah tinggi, nggak guna. Mending cari kerja aja. Baik. Kalau begitu, aku ke kota jadi pelayan, cari uang SPP, kerja serabutan. Kalian bisa nggak lepasin aku? Kalian. Yuting, Yuting, Lepaskan adikku. Jangan main fisik sama dia. Yuting, Hei, kamu. kalian semua bajingan. Kalian mau membunuhnya? Aku akan mengantar Yuting ke rumah sakit. Minggir, Mau menyelamatkan orang? Bayar dulu. Tidak punya uang? Enyah. kamu. iya. Hei, kalian ini tidak masuk akal, datang ke desa kami untuk menculik orang. Sudah, kalian mau apa? Keluarga lu akan memberi apapun, yang penting sekarang selamatkan orang. Pergi sana. Ibu, Pinggangku sakit banget. aku bilang sama kalian, kalau tidak pergi juga, aku pukul seluruh keluargamu. Iya, tidak punya uang tapi mau menikah? Iya. Nah, dengan gerombolan perampok ini, kita tidak bisa menjelaskan. Hei, kamu? Coba ulangi sekali lagi. Percaya tidak, aku akan melumpuhkan seluruh keluargamu. Hai, sial. Keluarga ini tidak beruntung. Aduh, Hei, Padahal, aku ingin keluarga Lin kalian mulai hari ini hidup mewah dan berkecukupan kehidupan yang makmur dan kaya raya. Baik. Tidak jadi menikah. tidak jadi. Yuting, tunggu aku. Aku pasti akan membawamu pergi. baiklah. Orang tidak berguna ini akhirnya setuju. Hei, kalau begitu, 300 ribuku sudah ada kepastian. Yuting punya kakak ipar seperti kalian, sungguh malang nasibnya. Hei, Lu. Aku bilang ya, kalian yang membatalkan pernikahan duluan mahar, tidak akan dikembalikan sedikit pun. Benar, anggap saja untuk Yuting kami sebagai ganti rugi mental. Ganti rugi mental? Bukan begitu. Kau telah menyia-nyiakan adikku selama 2 tahun. Berapa banyak kesempatan baik yang dia lewatkan. Kalau bukan karena dirimu, dia pasti sudah menikah dengan orang kaya dan hidup bahagia. Betul. Kau, Sungguh tidak tahu terima kasih. kau. Pesan, kau akan menyesal. Jika Yuting menikah dengan orang tidak berguna seperti ini, akulah yang akan menyesal. Sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Bahkan sedikit mahar saja, tidak mau ditambah. Betul, tidak punya uang, rumah, mobil, menikah untuk makan angin. Zeng Ting, tidak bisa dijelaskan dengan orang desa ini. Kita pergi dulu. Cih. Aku tidak akan menyerah pada Yuting. Yuting, tunggu aku. Hei, sepertinya dari grup Lu tim pengembangan datang. Aduh, langit memberkati keluarga Lin suamiku. Kita akan bangkit nih. Hahaha. Kami sudah menanti dengan penuh harap akhirnya tim pengembangan Lu datang juga. Aduh, Datangnya pas banget ya. lihat saja. Hari ini bukan cuma ngusir sial, tapi juga menikahkan Yuting dengan orang kaya.
Dana pembangunan yang kita tunggu-tunggu juga akan segera terrealisasi. Hahaha. Intinya, yang bodoh dari desa tetangga itu ternyata baik hati, asal kita serahkan orangnya. Mereka langsung bayar. Ia tidak seperti orang miskin tertentu dengan alasan cinta berbuat hal memalukan. Dia tidak mau bayar. Banyak yang mau. Setelah dapat uang keluarga Lin, kita ini akan sukses besar, akan jadi orang terhormat. Hahaha. Aduh, Mas. Ada orang miskin masih ingin mendekati kita. Apa maksudmu? Hei, dengar kalau kalian mau pergi, cepat pergi, jangan tunda, saya terima uang. Muka tebal sekali tadi terus menghina kami, sekarang masih mau terima uang. Sudahlah. Saya harus menjamu para bos tim pengembangan. You think gadis baik kenapa punya keluarga seperti ini? Aduh, Anda dari tim pengembangan grup Lu kan? Betul. Oh ya, bahan-bahan yang diminta sebelumnya sudah siap semua? Tentu sudah siap dari dulu menunggu Anda datang. Silakan. Apa bagusnya desa Lin ini? Direktur Lu nekat pilih lokasi di sini. Di Direktur Lu. Lihat. Hei. Direktur Lu, kenapa Anda di sini? Tuan Lu, kenapa Anda di sini? Saya datang untuk inspeksi. Saya menemukan desa keluarga Lin tidak cocok untuk pembangunan. Kalau begitu, Maksud Anda? hei Lu, apalagi yang kamu mau? Tidak ada urusan, pergi sana. Jangan ganggu urusan baik kami. Bagaimana cara kalian bicara? Kak, tidak usah hiraukan dia. Dia bukan orang desa kita. Kamu tahu siapa dia? Berani bicara seperti itu padanya? Bukankah dia hanya orang miskin? Iya, dia ingin menikah, tapi tidak mampu membayar mahar. Diam semua. Presiden grup Lu bukan kalian yang bisa berani menyinggungnya. Dia? Presiden grup Lu? Kak, jangan bercanda denganku. Tuan Lu, maaf bawahanku datang terlambat. Tidak perlu banyak bicara. Manajer Tian, segera batalkan pembangunan desa keluarga Lin. Pengecut ini sungguh presiden grup Lu? Kalian semua dengar, kan? Tuan Lu sudah memutuskan membatalkan rencana investasi untuk desa keluarga Lin. Tidak bisa. Aku bagaimana dong? Ya ampun. Tidak, bukan. Lu Zhengting, bocah miskin ini. Bagaimana bisa menjadi presiden grup Lu? Tidak hormat pada Tuan Lu, sepertinya kau bosan hidup. Mas, anak itu beneran, Pak Lu ya? Gimana saya tahu? Lin Hu, ini karena kamu. Keuntungan yang sudah di depan mata lenyap. Kamu mau bagaimana? Aduh, Mas Lin dan Bak, soal ini, kamu harus kasih penjelasan padaku soal ini. Lu Zhengting. Tidak mungkin presiden Lu Group. Aku sudah mengamatinya 2 tahun. Aduh, manajer proyek sudah bilang, kamu jangan ngotot. Wah itu. Berani sama orang besar kayak gini, kita celaka. Sudahlah, aku bilang dia memang bukan. Jangan-jangan tim pembangunan itu juga palsu. Ini pasti kerjaan Lu Zhengting. Jangan-jangan mereka komplotan. Semuanya, kalau kalian percaya padaku, ikut aku saja untuk mencari tahu yang sebenarnya, membela hak kita sendiri. Betul. Mereka itu pasti mau ambil uang kita. Baik, membela hak kita, iya, betul. Ayo. Silu, apa maksudmu tadi? Bilang jelas-jelas padaku. Kamu jangan macam-macam. Pak Lu itu bukan sembarang orang. Jangan sembarangan. Hei, dia Pak Lu. Aku ini bapaknya Pak Lu. Kamu, Silu, aku bilang padamu. Sekarang, pergilah, pergi yang jauh. Jangan bawa sial di sini. Mengganggu aku, terima uang. Kau cari masalah? Enggak bayar? Kalau gitu, bayar denda? Betul. Setidaknya harus bayar. Setengah dari modal bayar.
Kalian mimpi. Ah, berani sama Pak Lu? Masih mau minta uang? Mimpi? Nggak mau bayar? Oke. Warga desa, suruh orang blokir jalan, tutup desa. Jangan biarkan mereka kabur. Aku bilang padamu, hari ini kalau tidak bayar, kalian jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Kamu? Sekarang, tidak bayar. Kalian semua tidak akan pergi. Bayar, bayar. Kamu ini melanggar hukum. Aduh, ilegal? Coba lihat itu apa. Ini. Desa kami setiap tahun mendapat penghargaan kampung kami. Desa Lin adalah hukum. Benar, kami cuma minta keadilan. Apa salahnya? Nah, itu dia. Konyol kalian benar-benar main-main. Desa kami. Semua orang jadi teladan taat hukum. Jangan anggap kami lemah. Kalian tidak bayar itu ilegal. Betul, bayar ilegal. Bayar. Kalian asal bicara. Binatang, berani kalian bergerak, aku akan bikin seluruh kampung kalian mati. Sih, Itu tim konstruksi. Topografi desa Lin ini lerengnya terlalu curam. Ya, Pak Lu itu kepala teknisi tim konstruksi. Kalian ambil dulu gambar rencananya uji kekuatan fondasinya. Baik. Pak Lu. Pak Lu. Pak Lu kok datang sendiri ini? Tidak menyangka Pak Lu sangat memperhatikan proyek ini sampai datang langsung untuk inspeksi. Pak Lu, maafkan saya, medan di desa Linjia sangat rumit. Survei sampai sekarang belum keluar hasilnya. Tidak perlu proyek dibatalkan. Wah. Datang lagi mempekerjakan begitu banyak aktor. Menghabiskan puluhan ribu, ya? hei, coba katakan uang sisa untuk menyewa aktor begini, mending ditambah untuk mas kawin. Kumpulan warga biadab ini benar-benar tidak kenal hukum. Sekelompok penduduk yang tidak tahu diri. Berani sekali kalian bicara seperti itu pada Pak Lu. Aduh, kalau tidak marah tidak bisa kan? Coba kalian pura-pura lagi. Menurutku kalian benar-benar tidak masuk akal. Lihat baik-baik. Ini adalah kalian surat perjanjian yang ditandatangani. Bagaimana dia punya ini? Hei, ini sepertinya yang dulu kita tanda tangani. Diam. Meskipun itu benar, itu kalian yang melanggar. Oh iya. Orang beli barang palsu, ganti 3 kali lipat. Kalian melanggar setidaknya bayar 10 kali lipat. Bukan. Kalian paham hukum? Ini hanya surat perjanjian awal, bukan pelanggaran Ci. Kalian tidak mengembangkan itu pelanggaran. Teman-teman, ambil senjata. Iya. Warga sekalian, dana pengembangan setiap rumah minimal 5 juta. 10 kali lipat berapa? 50 juta. Benar. Kalau tidak dikembangkan, bayar 10 kali lipat. 50 juta. Ini mana desa? Ini benar-benar kawasan industri. Saya sudah bertahun-tahun di bidang ini. Saya sudah sering melihat warga bandel. Satpam ya, ada orang dari desa Lin yang ribut di sini. Kalian semua dengar kan? Saya sudah lapor polisi. Kalian jangan harap bisa kabur. Sekarang saya akan memotret kalian semua. Bukan. Hei, jangan lari. Mereka cuma menakut-nakuti kalian. Bukan. Itu 50 juta loh. Kalian tidak mau? Tidak mau. Sialan, sekumpulan pecundang. Genting. Yuting, sekarang aku antar kamu ke rumah sakit, ayo. Hati-hati. Kepala teknisi, tolong ambil mobil, baik? Hei, aduh. Pak Lu, cepat naik mobil. Cepat. Ini. Mau kabur ya? Tidak akan.
Kamu, Pak Lu, mobil saya di bawah. Bagaimana kalau kita pergi dari sini? mau kemana? Semuanya. Kalian. Jangan harap bisa membawa adikku pergi. Bukan. Kalau Yuting kenapa-kenapa, apa untungnya buat kalian? Dia anggota keluarga Lin. Bahkan jika dia mati, harus dikeluarkan. Dia adalah anggota keluarga Lin. Bahkan jika hanya 3, tetap harus diantar ke keluarga Lin. Berikan dia padaku. Hei, berikan padaku. Jangan main tangan. Lepaskan. Persetan. Ibu, Kalian bajingan. Hei. Cheng Ting, ibumu pingsan. Cepat, dorong mobilnya. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Pura-pura apa sih? Berhenti berpura-pura. Kalian berdua, cepat minggir. Asalkan uangnya cukup, semua bisa diatur. Kalian masih manusia atau bukan? aku tidak tahan lagi. Aduh. Ini curang. Dia memukul. Aduh. Ya Tuhan. Memukul orang. Kepala teknisi, cepat antar orang tuaku ke rumah sakit. Oh, baik. Berhenti. Jangan pergi. Hei Yuting. Kamu tidak apa-apa. Kamu, tubuhnya kenapa dingin sekali? Dasar imut. Berani menyerangku? Akan kubuat kau merasakan pukulan sebesar karung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yuting, Dia sudah tidak bernapas. Yuting, Bangun. jangan menakutiku. Yuting, Bangunlah. Adikku sayang. Bangunlah. Aduh, Yuting. Kamu belum menikah? Kok sudah pergi? Aduh, Yuting. Hidup enak tidak kau pilih? Kau malah menggoda orang miskin ini. Kau membuat dirimu binasa. Kau cari mati, berani kau sentuh Pak Lu, awas kau. Now. Kau, mau apa kau? Semua salahmu. Memaksa datang dan bawa pergi orang. Terjadi masalah, kan? Iya, hari ini seharusnya hari bahagia Yuting. Kau yang memaksanya mati. Sungguh tidak tahu malu. Penjahat duluan lapor. jelas kalian yang menghalangi jalan. Tidak biarkan aku antar Yuting ke rumah sakit. Aku kakaknya. Kenapa aku halangi mobil? Itu demi kebaikannya. Orangnya sudah tiada, kita yang benar. Kita minta ganti rugi besar. Ehem. Sekarang, orang telah kau bunuh. Kamu harus ganti rugi 5 juta. Benar. Dan juga biaya kerugian mental. Salah. Yuting kami membesarkannya selama bertahun-tahun. Setidaknya 10 juta. Ya. Dan biaya pemakaman, dan juga untuk keluarga Lin, biaya kerugian reputasi. Kalian, Pak Lu, saya benar-benar tidak tahan mendengarnya lagi. Saya bantu kamu habisi dia hore. Selamat datang, Ibu Direktur Utama. Naik ke mobil pengantin tunai 88 juta emas 66 kg, 7 mobil sport edisi terbatas global. Asisten Lee. Di sini cepat. Pak Lu, kami terlambat. Ini adalah... Semua ini nyata. Kalian adalah keluarga Lin? Iya. Menurut perintah Pak Lu ini semua adalah mahar untuk Nyonya Lin. Maksudmu ini semua adalah mahar untuk Yuting. Ya? Bagaimana bisa? Orang miskin ini benar-benar presiden direktur. Kalau Yuting menikah dengannya, kita jadi kerabat keluarga kaya raya, kan? Kamu lupa. Tadi kita, Bagaimana kita memperlakukannya? dan lagi aduh. Itu kan karena kamu bilang, dia penipu saya. Asisten Lee, kamu akhirnya datang. Orang-orang ini,
Mereka membuat Pak Lu dan Nyonya Lu kita sangat dirugikan. Apa? Yuting kamu bangun, Yuting masih bisa diselamatkan, bawa ke rumah sakit, cepat bawa ke rumah sakit. Hei, jangan biarkan mereka membawa pergi orang. Hei, pergi. Hei. Meskipun orangnya sudah mati, kamu tetap tidak boleh membawanya pergi. Walaupun orang sudah mati, kamu juga tidak bisa membawaku pergi. Minggu. Kesalahpahaman itu, semua hanya kesalahpahaman. Hahaha. Adik ipar, kami baru saja juga terlalu sedih, bicara agak keras. Aduh, kami mana tahu kamu itu CEO ya? Kalau tahu, mengirim Yuting ke sana, pasti tidak sabar. Iya, tadi saya juga demi menyelamatkan adik saya, kehilangan kendali emosi sesaat. Iya. Kami juga demi kebaikan Yuting. Takut dia ditipu orang. Aduh, adik ipar, lihat, kita ini satu keluarga. Jangan bicara seperti orang lain. Enya, lepaskan tanganmu. Jangan kotorin baju saya. Tadi masih gembel terus, sekarang kok tidak pamer lagi? Aduh, itu semua kata-kata marah. Kata marah. Haha. Kami tersinggung. Aduh, adik yang sudah lama kami besarkan, dia tiba-tiba mau menikah, maharnya belum cukup kami kumpulkan. Iya, mahar itu ada. Kita harus menghormati tradisi, kan? Haha. Kalian masih tersinggung? Orang seperti kalian benar-benar membuatku muak. Bagus adik ipar. Cukup keras, keberuntungan menghampiri. Hahaha. Dan kamu? Pukulannya mantap. Hilang amarah, datang keberuntungan. Kalian memang benar-benar rendah. Ini. Iya. Mantap. 3 pukulan, keluarga harmonis, semuanya makmur. Baiklah, aku mengalah. Harmoni keluarga membawa keberuntungan. Ini. Hei, adik ipar. Kita ini, amarahnya sudah hampir reda. Mulai sekarang, kita sudah jadi keluarga. Hahaha, ya, benar. Siapa yang mau satu keluarga dengan kalian? Mimpi. Hei, kamu ini. Kamu malah marah? Tidak kenal orang, ya? Kalau begitu, orang ini jangan harap bisa kamu bawa pergi. Oh, baiklah. Kalian ini. Di siang bolong menculik orang itu melanggar hukum. Kalian sekelompok binatang. Mau memfitnah balik, ya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kami selalu mengutamakan akal sehat dan tradisi. Ya, tepat. Jangan kira kami orang desa mudah diintimidasi. Aduh, siapa yang bisa mengintimidasi kalian berdua? Aku tidak peduli. Orang itu mati di pangkuanmu. Kamu harus bertanggung jawab. Benar. Kamu boleh bawa orang itu pergi. Tinggalkan mahar sebagai ganti rugi. Kami rela rugi sedikit. Ya. Rugi sedikit. Tidak ada gunanya bicara dengan para bandit ini. Yang penting selamatkan orang, antar ke rumah sakit dulu. Ya, Pak. Rapikan barang-barang, ayo kita pergi. Hei, Letakkan. Ini mahar keluarga Lin. aduh, ya ampun. Aduh, terkutuk. Aduh, perampokan. Malahan memukul orang. Merampok uang keluarga Lin. Aku bilang sama kalian, kalau Yuting tidak bisa diselamatkan, aku akan minta kalian ikut mati. Aku bilang sama kalian, kalau Yuting tidak bisa diselamatkan, aku akan buat kalian ikut mati. Aduh, ya ampun, aduh. Kembalikan uangku. Hei, jangan pergi. Kembali. Sudah. Kahu, Mbak. Sedang apa di sini? Apa aku terlambat? Kami tadi menyinggung Presiden Grup Lu. Siapa sangka pria miskin yang menikahi Yuting itu ternyata seorang presiden. Bukan kalian ngomong apa? Presiden Lu ada di Jingdu, Jiang Cheng bisa datang ke jalan tanah ini. Ini.
Aduh, akhir-akhir ini. Aku jadi level tinggi di grup lu ini rahasia internal. Aduh, Kita oleh mereka ditipu. Sekarang para aktor ini sungguh mengeluarkan modal besar. iya kau lihat, betapa bodohnya aku. Masa presiden akan datang ke sini? Mereka agar tidak memberi mahar. Sengaja pura-pura sandiwara ini. Gadis ketiga itu pasti pura-pura pingsan. Aduh, nasibku begitu sial kena masalah begini. Lihat saja. Aduh, Pasien tidak bernapas sendiri. Segera siapkan adrenalin. Bawa ke ruang operasi untuk diselamatkan. Selamatkan. Keluarga tunggu di luar. Yuting, jangan sampai terjadi apa-apa. Presiden Lu. Presiden Lu, aku sudah mengirim helikopter mendatangkan dokter terbaik dari negeri naga. Baik, baik. Katakan pada direktur asal bisa menyelamatkan Yuting Group Lu akan bersedia mendanai 10 gedung medis kelas atas. Ya, kepala keluarga sudah ditemukan. Katakan. Nona yang hilang dulu ditemukan. Sekarang namanya Lin Yuting. Nona waktu itu diculik dan dibawa pergi, lalu diadopsi oleh sebuah keluarga di desa Linjia. Sekarang namanya Lin Yuting. Dia bernama Lin Yuting. Putriku masih hidup. Alis mata dan pangkal hidung itu sangat mirip dengan diriku yang dulu muda. Kemana anakku pergi? Kepala keluarga, selama bertahun-tahun ini, Anda mati-matian mengembangkan bisnis hanya untuk menemukan putri Anda. Sekarang akhirnya ketemu. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Apakah dia akan marah karena aku kehilangan dia? Kepala keluarga, Nona akan menikah dengan Prestige Group Lu Zhengting. Apa? Yuting sudah sampai usia menikah. Tidak. Aku tidak boleh melewatkan pernikahan Yuting. Orang. Siapkan mobil, berangkat ke Jiangcheng. Siap. Dulu aku tidak bisa melindungimu. Sekarang tak seorang pun boleh mengganggumu sedikit pun. Cari tahu bagaimana keadaan Yuting selama beberapa tahun ini. Siap. Presiden Lu, sudah 8 jam, Anda istirahat sebentar. Aku harus melihat dengan aman dia keluar baru aku tenang. Dokter, bagaimana? Dokter, bagaimana? Tuan Lu, pasien mengalami syok berat dan cedera intrakranial, ditambah dengan stimulasi berlebihan, menyebabkan henti jantung sementara. Yuting, Tapi sekarang sudah kembali bernapas spontan, tanda vital stabil. kamu? Apa katamu? Itu dia. Sudah berhasil diselamatkan. Baik. Bagus sekali. Nyonya sudah sadar. Bagus sekali. Direktur Lu. Yuting. Yuting. Yuting, tenanglah. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Tuan, pasien sekarang butuh istirahat. Apa-apaan ini? Bangsat miskin ini. Jangan sampai aku bertemu dia lagi. Kalau tidak, kakinya kupatahkan.
Linhu, ada masalah. Terjadi kecelakaan. Kepala desa, kenapa kamu datang? Baru saja dapat pemberitahuan. Proyek pembangunan desa Linjia dihentikan. Pasti karena kalian terlalu ribut saat menjemput pengantin. Mereka bilang desa Linjia tidak tahu aturan, membuat pengembang takut untuk investasi. Hei, apa urusannya sama kita? Omong kosong. Aduh, cukup, jangan bertengkar. Lin Tian, bukankah kamu eksekutif grup Lu? Apa ini sebenarnya? Ya, jangan panik. Aku telepon, bisa selesai. Cepat. Tidak bisa tersambung. Aku akan coba lagi nanti. Aduh, bagaimana ini? Begini, kita ke sana tanyakan jelas. Proyek ini, mana bisa mereka bilang, berhenti ya berhenti. Hei, betul, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, tidak bisa dibiarkan. Aku ikut. Kawan-kawan, ambil senjata, ayo pergi. Ayo. Ayo, hei. Berhenti di situ. Ini adalah grup Lu. Berani kalian berulah di sini? Hahaha. Buka mata besarmu dan lihat baik-baik. Gue adalah manajer proyek grup Lu. Kenapa saya belum pernah lihat kamu? Bukankah manajer proyek itu bernama Tian? Sudah diganti sejak lama. Kamu, satpam kecil, tahu apa kamu? Kalau nggak mau dipecat, cepat pergi. Abaikan dia, kita pergi. Hei, cepat. Ke sini, ada yang rusuh. Pak Lu, untuk Nyonya, sudah diatur, perawat terbaik. Bagaimana situasi di desa Linjia? Proyek sudah dihentikan. Pak Lu, Anda tidak apa-apa? Mungkin agak lelah. Tolong ambilkan obat saya di mobil. Baik. Kemari, di sini. Maaf, Pak Lu, mereka memaksa masuk. Kenapa kamu di sini? Siapa dia? Kakak Hu kenal? Dialah orang miskin yang melarikan adikmu. Dia? Kok sembarang orang bisa masuk grup Lu ya? Hu. Sandiwara sampai sini, ya? Saya belum cari kalian untuk perhitungan. Kalian malah datang sendiri. Aduh. Silakan kalian segera pergi. Kalau tidak, saya akan lapor polisi. Oh, siapa takut kami di sini untuk membela hak? Proyek ini dihentikan begitu saja. Sudah minta izin kami? Betul, mobil kami, rumah kami, semua dibeli dengan kredit. Kau hentikan. Kami, bagaimana? Tidak dibangun juga bisa. Ganti rugi. Kalian pikir ini di kampung kalian? Bisa seenaknya berbuat onar? Kau dari bagian mana? Ini giliranmu bicara? Kamu siapa lagi? Berani bicara seperti itu? Lihat baik-baik. Dia benar-benar petinggi loh. Petinggi? Masa aku tidak tahu? Aduh, sudahlah, kau hanya tukang antar teh, apa yang kau tahu. Sudah, nanti aku urus kau. Pergi ambilkan teh. Kau panggil direktur utama kalian ke sini. Semua hormat. Orang di depan kalian ini adalah presiden direktur grup Lu. Hahaha. Bukan kau ikut-ikutan akting dengannya, ya? Kemarin saja kami sudah terkecoh. Kali ini kami tidak akan tertipu lagi. Kalau dia presiden direktur, aku ini wali kota. Presiden direktur semudah itu bohong. Betul, bohong. Direktur Lu, kalian berani hentikan proyek, kenapa sembunyi tidak berani keluar? Sepertinya kalian perlu diberi pelajaran baru, sadar. Warga hancurkan. Kalian berani? Apa yang tidak berani? Warga hancurkan. Ulangi sekali lagi. Ini adalah presiden grup Lu? Pergi sana. Kau bercanda? Aku adalah eksekutif dari grup Lu. Kau bilang kau eksekutif? Emangnya kau siapa? 2.
Kalau aku bilang, kau pasti kaget. Aku adalah asisten Lee, manajer proyek desa Linjia, yang ditunjuk langsung oleh asisten Lee. Posisi kecil macam ini berani teriak-teriak di sini? Kau tahu apa? Levelmu tidak cukup. Benar, sudah jadi manajer. Bukankah itu sudah termasuk eksekutif? Kau Lin Tian? Oh, kau tahu namaku? Bagus, kau cukup pintar. Kalau bukan karena Yuting, aku tidak akan memberimu posisi. Kau tidak akan. Jangan-jangan kau mau bilang kaulah yang menyuruh asisten Lee untuk mengatur posisiku? Omong kosong. Sepertinya kau tidak akan menyerah sebelum melihat kenyataan. Tahan dia. Kemari kau. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Direktur Lu. Kakak ipar, tolong. Lepaskan. Bangun. Lepaskan. Hei, hei. Lepaskan Direktur Lu. Nanti kalian akan menyesal. Kalau tidak ingin celaka, minggir. Berlutut. Berlutut dan minta maaf. Akui bahwa kau bukan Direktur Lu, maka aku akan melepaskanmu. Aku ulangi sekali lagi, akulah Presiden Grup Lu. Kalau tidak percaya, periksa sendiri. Kau keras kepala sekali. Kakak Hu, pukul lebih keras. Aku orang dalam. Dengan satu kataku, semua bisa beres. Hentikan. Satpam, Satpam. Kau pintar menipu ya? Awas, aku akan memukulmu dengan tongkat, sampai kau jadi bodoh. Aku buat kau berhenti pura-pura. Aku suruh kamu berakting. Berhenti. Minggir, minggir. Hei, hei. Berani sekali. Berani menyentuh Direktur Lu? Oh, bukankah kamu yang dulu, aktor yang dia sewa? Kenapa? Mau menipu kami lagi? Betul? Betul? Asisten Lee. Kalian datang ke sini untuk membuat keributan? Hei, Mas, dia memukulku. Lin Tian. Kamu tadi panggil dia apa? Asisten Lee, anak ini, berpura-pura menjadi Direktur Lu. Direktur Lu. Kamu tidak apa-apa, obat Anda? Hei, asisten Lee. Dia adalah Direktur Lu. Pekerjaanmu. Itu juga diperintahkan oleh Direktur Lu untuk kuatur untukmu. Kamu berani. Halo, Pak Lu. Orang ini. Ternyata benar-benar Direktur Lu. Tidak nyangka dia beneran Presiden Direktur. Ini benar-benar membuat Lin Hu terkena masalah besar. Habislah, proyek pembongkaran desa Lin benar-benar hancur. Sekarang saatnya berhitung dengan kalian semua. Kalian satu persatu membuat masalah. Kalau nggak mau dipenjara, buruan pergi, pergi. Pergi. Hei, bukan begitu, jangan pergi. Hei, cepat kembali. Dia cuma mengintimidasi kalian. Hei, Umumkan ke semua. Mulai sekarang, jika ada anggota keluarga Lin berani masuk lagi, langsung bawa mereka ke kantor polisi. Baik, Pak. Dan kamu, kuberi jabatan kecil, kamu pikir kamu kaisar? Tidak, Pak Lu, saya sungguh tidak tahu Anda adalah Direktur Lu. Mereka yang bikin begini. kamu. Bukankah kamu bisa menyelesaikan dengan satu kata? Aduh, Bukannya kamu bilang kamu bisa selesaikan dengan satu kata? Pak Lu lihat keluargamu miskin sengaja perhatian sama kamu. Tapi kamu malah. Aku bicara sembarangan, anggap saja aku yang salah bicara. Mas, Kamu dipecat. Seret dia keluar. bukan Pak Lu, dengar dulu istriku, tidak mengizinkanku masuk Pak Lu, beri aku kesempatan, Pak Lu. Bagaimana ini? Bocah ini beneran Direktur. Orang penting ini, kita harus dekat dengannya. Supaya kedepannya tidak perlu hidup susah lagi. Bisa nggak nih? Aduh, turunkan egomu, dimarahi, dihina, abaikan saja. Harga diri bisa dijual berapa? Iya juga. Aku kakak kandung Yuting. Dia bisa apa sama aku? Dan kalian? Lu Zhengting. Begini, sebenarnya kami sedang mengujimu. Selamat kamu lulus ujian. Betul. Yuting ini sangat cocok denganmu. Pernikahan ini kami setuju. Setuju. Yuting hampir mati, kamu bilang itu ujian? Bukan.
Kita kan satu keluarga. Bercanda kecil itu biasa. Kamu berjiwa besar, jangan ambil hati. Ya demi Yuting, maafkan kami kali ini. Kalian masih tega menyebut Yuting? Nyonya sekarang di tempat tidur, belum sadar, semua karena kalian, ini. Zheng Ting. Begini. Meskipun aku lebih tua, aku akan berlutut dan sungkem minta maaf. Masalah ini anggap selesai. Aku selesai apanya? Aduh. Kami melakukan tes ini untuk melihat apakah kamu pria sejati agar kami bisa dengan tenang memberikan Yuting padamu. Kamu tidak mengerti maksud kami. Kami tidak menyalahkanmu. Mulutmu penuh omong kosong. Zheng Ting. Lin Hu di desa tidak pernah menundukkan kepala di depan siapapun. Raja kecil malah merasa lebih unggul. Baiklah, kamu tidak suka. Aku akan merendahkan diri lebih lagi. Aku akan menjilat sepatumu. Kamu puas sekarang? Enyahlah, siapa yang suruh kau menjilat sepatu? Jangan biarkan mulut busukmu mengotori sepatuku. Zheng Ting, apa teganya kamu melakukan ini pada kakak iparmu? Kami untuk memohon maafmu sudah merendah sampai begini. Kamu malah merasa tersinggung. Hei, Bukalah kakimu untuk menghinaku. mau apa kamu? Aku akan merangkak di antara kakimu. Sekarang, kamu percaya kan? Bukan begitu, aku belum pernah melihat orang aneh sepertimu. Aduh. Bagaimana kamu bisa terhadap keluarga memukul sekeras ini? Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Aku tidak tahan lagi. Mas, kamu tidak apa-apa? Mas, kamu nggak apa-apa? Aduh. Aku sudah nggak tahan. Ini beneran bisa? Bocah nakal ini terlalu keras kepala. Aduh, dia itu sudah mulai kehabisan tenaga. Hatinya mulai luluh. Kamu tahan sebentar lagi, bisa meluluhkan hatinya. Mungkin saja dia yang lelah memukul. Masih saja, demi kekayaan dan kemuliaan, menderita sedikit itu nggak apa-apa. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Hei, cukup. Jangan malu-maluin. Aku ini kakak iparmu. Sekarang baru cari hubungan? Kami sudah biarkan kamu nakal selama ini. Kamu juga harusnya sudah reda marahnya. Kalau nggak karena Yuting. Kalian nggak pantas di dunia ini. Setelah Yuting sadar, harus tetap akui aku sebagai kakak kandungnya. Kamu harus bertindak sekejam ini. Jangan sebut Yuting. Usir mereka. Setiap lihat, pukul. Hei, dasar nggak punya hati. Aku akan bilang ke Yuting. Aku bilang padamu. Aku keluar sendiri. Sia-sia, dipukul. Aku nggak akan selesai. Tingkat ketidaktahuan malu pasangan ini benar-benar di luar batas pengetahuanku. Tuan Lu, Anda nggak apa-apa? Apa? Sudah sadar? Nyonya sudah sadar. Baik, aku segera datang. Cepat ke rumah sakit. Siap? Yuting. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Aku sudah tidak apa-apa. Cuma, kepalaku masih terasa pusing. Tuan Lu, jangan terlalu khawatir. Dokter, bagaimana kondisinya sebenarnya? Hanya gegar otak ringan. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Tuan Lu, pasien dalam kondisi emosional stabil. Kamu harus lebih sering menemaninya. Baik, terima kasih, dokter. Zheng Ting, kamu beberapa hari ini, apakah kamu tidak istirahat dengan baik? Tidak apa-apa. Yang terpenting, kamu baik-baik saja. Semua salahku. Pernikahan kita tidak jadi. Itu semua masalah kakak dan iparmu. Lagi pula, pernikahan tidak jadi, nanti kita bisa mengadakan ulang. Setelah aku pingsan, apa yang terjadi? Ini desa Linjia.
Kepala keluarga menyuruhku menyelidiki masa lalu Nona. Kalian pergi bertanya dari rumah ke rumah. Cari tahu Nona sebenarnya diadopsi oleh keluarga yang mana. Baik. Keluarga mana sebenarnya yang memiliki keberuntungan sebesar ini, sehingga kepala keluarga berhutang budi. Kampung Lin ini akan mengalami perubahan besar-besaran. Asisten Chen sudah menemukan. Keluarga itu bernama Lin Hu, Dak. Baik. Sepertinya 3 keluarga besar di Jiangcheng akan bertambah 1 marga lagi. Tapi, Katanya, kabarnya keluarga Lin memperlakukan Nona tidak terlalu baik. ada hal seperti itu? Ayo, cari Lin Hu. Aku mau tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ya, Hampir saja menikmati hidup yang enak. Aku nggak terima. Semua gara-gara Yuting, si bocah itu. Punya pacar seorang CEO, tapi tidak bilang-bilang sama kita. Pasti dia mau hidup enak sendiri. Sengaja membuang kita ke rumah reyot ini. Kita sudah membesarkannya. Berani-beraninya dia memperdaya kita. Benar-benar anak durhaka. Antasanu, Membuatku dipukul sia-sia. Aku tidak akan melepaskan mereka. kamu tahu? Tadi, saat dia melakukan wall slam besar itu, betapa besarnya trauma mental yang kualami. Sudahlah. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Si gadis kecil itu membuat hidup kita susah. Dia juga jangan harap hidup enak. Benar. Kita pergi dulu ke rumah Wang si bodoh di desa sebelah. Apa? Mau ngapain ke dia? Kamu lupa, ayahnya adalah kepala desa. Itu ide bagus. Aduh, kapan kamu jadi sepintar ini? Ternyata banyak hal yang terjadi. Maaf, Zhengting kakakku dan istrinya memperlakukanmu seperti itu. Ah, kamu bodoh sekali. Kenapa minta maaf? Yang penting, aku baik-baik saja sekarang. Tapi, Ah, jangan, tapi, sekarang, jangan pikirkan hal-hal buruk itu. Yang terpenting sekarang adalah dirimu, jaga kesehatanmu. Ah, apa kami mengganggu kalian? Ibu, ayah kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ayo. Ini orang tuaku? halo, tante halo, paman. Masih panggil paman dan tante. Ia harusnya sudah ganti panggilan, kan? Aku takut latar belakang desaku tidak pantas untuk Zhengting. Anak bodoh Zhengting bisa menikahimu itu adalah keberuntungannya. Kamu anak yang baik hati. Kami semua melihatnya. Cepat. Ibu. Ayah, Yuting, ini. ini seharusnya pada hari pernikahan sudah diberikan padamu. Ini. Pernikahan bisa diulang. Tapi cincin ini aku tidak mau menunggu lagi. Apakah kamu mau memakainya sekarang? Mau pakai sekarang? Aku mau. Nah, gitu dong. Bagus sekali. Akhirnya menikah juga. Maaf, permisi. Ada apa, Dok? Selamat ya, Tuan Lu. Setelah kami periksa berulang kali, ternyata Nyonya sedang hamil. Apa? Hamil? Hamil. Aku hamil? Ya, kami sudah periksa berulang kali. Sudah sebulan. Dok, kamu yakin tidak salah? Nyonya Lu, tenang saja. Kami sudah periksa ulang 2 kali. Baik. Keluarga Lu, kami sudah lama menantikan hari ini.
Yuting, kamu adalah pahlawan keluarga kita. Kita punya anak. Sepertinya begitu. Hahaha. Bagus sekali. Mas, kita akan jadi kakek nenek. Ini benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Aku akan jadi ayah. Aduh, akhirnya terkabul. Harapan kita sudah menantikan hari ini. Bertahun-tahun lamanya. Aduh, Keinginan terbesarku adalah bisa cepat memiliki cucu. Kalau begitu, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Yah, begitu biarkan pembantu pergi membantu Yuting memasak sup ayam untuk menambah tenaga. Dokter, apa yang harus diperhatikannya sekarang? banyak istirahat, jaga emosi tetap stabil. Kau dengar? Kalau kau berani membuatnya marah, lihat saja nanti aku pukul kau. Aduh, ayah. Aku sayang dia banget, mana sempat buat dia marah. Oh iya, pernikahan kalian, bagaimana rencananya? Aku akan memberikan Yuting pernikahan yang paling megah, benar? Pernikahan keluarga Lu, kita harus meriah. Woi. Yuting 2 hari lagi kita akan menikah. Baik, terserah kamu. Aku akan membuatmu menjadi seluruh Jiangcheng pengantin paling bahagia. Aduh, Ayah. Ayah, di mana istriku? Aku mau istriku bermain denganku, ayah. Ayah sudah diatur semuanya. Tenang saja, nak. Baik, hahaha, kepala desa Wang. ada masalah besar. Linho, Ah, kamu datang ke sini ngapain? Ada apa? Aduh, kepala desa. Istri anakmu diambil orang. Aduh, Pak Lurah Wang, istri anak Bapak sudah diculik orang. kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan saja, jangan berbelit-belit. Sebenarnya, ini soal Yuting. Yuting. Istri. Bukannya sudah disepakati. Katanya beberapa hari lagi orangnya akan dinikahkan ke sini. Ini memang begitu, tapi ada masalah. Masalah apa? Ada orang kaya dari kota datang tertarik pada Yuting dan bawa banyak orang aduh. Mengandalkan uang dan kekuasaan tanpa bicara langsung menculik Yuting. Diculik? Aduh, Yuting tidak mau. Dia dipaksa melompat dari lantai atas. Mereka bahkan tidak memberikan uang mahar mereka, memaksa menculik orangnya. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya warga desa Linjia. Sungguh keterlaluan. Itu, kepala desa Wang orang itu sepertinya bernama Lu Zhengting. nama itu. Kok kedengarannya familiar ya? Aduh, mereka kaya dan berkuasa. Kami petani. Mana berani. Waktu itu kami juga mau datang, tapi mereka bawa banyak pengawal. Aduh, dia bicara terus penuh ancaman. Dia juga bilang, kalau Yuting itu wanitanya, siapa yang berani ikut campur? Mau ngalahin siapa? Istriku. Aduh, sudah kubilang, Yuting itu menantu bapak. Kami berdua mencoba mencegah, dia malah memukuli kami. Lihat. Sakit, Berani-beraninya mengintimidasi, sampai berani pada saya. Kurang ajar. Hei, adik perempuan yang sudah kami rawat bertahun-tahun ini, hilang begitu saja. Pak Kepala Desa, kami hanya datang memberi tahu Anda. Aduh. Lagi pula, pernikahan ini awalnya untuk keluargamu. Tapi hal ini terpaksa dianggap selesai. Kalau kami urus lagi, bisa-bisa nyawa kami melayang. Hanya bisa menyalahkan diri kita. Keturunan rendah, nasib buruk. Omong kosong. Berani merebut menantu perempuanku karena punya uang aku. Tidak bisa menerima. Hei, kepala desa Wang orang itu tidak bisa dianggap remeh. Kalau begitu, aku mau lihat Lu Zhengting ini. Seberapa hebat dia. Kepala Desa, kau untuk anak. Cari yang lain saja. Hal ini juga tidak bisa merepotkanmu. Jangan bicara lagi soal ini. Aku akan menuntut keadilan untuk kalian. Dan sudah bertunangan. Itu berarti setengah keluarga. Wah, Pak Lurah, kenapa aku tidak sadar lebih awal kalau kamu orang sebaik ini?
Wah, kalau Yuting bisa menikah dengan keluargamu, itu benar-benar rezeki anak itu. Ya, Hahaha. Ayo nak, kita kemasi barang-barang. Kita pergi ke kota sebentar. Iya baik, hehehe. Ke kota. Oh, hehehe. ya baiklah. Sekarang akan ada tontonan yang bagus. Hei, tunggu sampai mereka ribut. Pernikahan wanita itu, jangan berpikir bisa terlaksana. Maaf, Anda cari siapa? Ini rumah Pak Lurah Wang. Apakah Anda salah alamat? Tidak salah. Saya sudah tanya-tanya. Tuan rumah Lin Hu, apakah di sini? Oh bagus, kamu punya wanita di luar. Apa yang kamu omongkan? Ini kan kacau. Orang sudah datang ke rumah. Kamu masih membantah? Saya adalah bibi jauh dari Lin Yuting. Aku bibi jauh Lin Yuting. Bertahun-tahun aku mencarinya. Ahaha. Oh, bibi yang itu. Haha. Ah, itu. Kami kakak dan istrinya Yuting. Anda datang untuk mencari Yuting? Jadi kalian. Hmm, Yuting sudah hilang bertahun-tahun. Sekarang aku datang untuk membawanya pulang. Kelihatannya cukup gaya ya. Si kecil itu nggak boleh kita rawat gratis, minta uang darinya. memang kamu yang jago. Haha. Yuting selama ini, bagaimana keadaannya? Kamu tepat tanya sama aku. Yuting itu kami, yang ambil sejak kecil dan besarkan. Benar-benar kami anggap seperti keluarga. Aduh, Dulu keluarga kami miskin. Kami gigit gigi biayai sekolahnya. Aduh, makanan enak dan lain-lain. Aku nggak tega memakannya. Semua aku kasih ke dia. kami benar-benar hidup hemat. Hanya ingin dia bisa hidup enak. Iya. Aduh. Meskipun kami miskin, tapi kami benar-benar sudah memberikan yang terbaik untuk Yuting. Mereka hanya petani. Di mata orang lain, itu buruk. Mungkin mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Terus terang saja. Demi Yuting, kami sampai tidak bisa makan. Ah, uang untuk membeli pupuk di rumah benar-benar tidak ada sama sekali. Terima kasih sudah merawat Yuting selama bertahun-tahun. 3 juta ini hanya sebagai tanda terima kasih kami. Aduh, sudah seharusnya. Dia satu-satunya adik perempuanku. Mana mungkin aku tidak baik padanya. Ah, iya. Dia hidup seperti seorang putri. Oh, begitu? Tapi aku dengar kata warga desa Linjia. Dia tidak hidup dengan baik. Ini, Warga desa itu bicara tentang pernikahan Yuting baru-baru ini. Anda tidak tahu? Apa yang terjadi? Orang ini tampaknya juga punya latar belakang besar. Kita bawa dia juga untuk menghadapi Lu Zengting. pantas saja kau. Yuting sebenarnya, apa yang terjadi? Terus terang saya katakan Yuting ini sebenarnya tidak mau menikah dengan pria bernama Lu itu. Katanya ingin tinggal di dekat kami untuk membalas budi, tapi Lu Zengting itu menyalahgunakan kekuasaan memaksa Yuting menikah dengannya. Yuting keras kepala hari itu dipaksa melompat dari lantai atas. Kami hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri melihat. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Untungnya Yuting beruntung berhasil diselamatkan. Bajingan itu sudah melihatnya seperti ini, masih tidak mau melepaskannya. Malah berkata, meskipun dia sudah begini juga miliknya. Ini, Benar-benar keterlaluan. kami ingin menyelamatkan Yuting, malah dipukuli oleh mereka. Lihat. Tidak menyangka Tuan Muda Lu ternyata seperti itu orangnya. Aku juga dengar. Yuting baru saja sadar langsung dipaksa mengadakan pernikahan.
Itu mau membunuhnya, kan? Coba pikirkan, di dunia ini mana ada orang seperti itu? Berani-beraninya memperlakukan nona kita seperti ini. Nona apa? Baik. Berani-beraninya menyinggung keluarga Long kita. Ayo kembali dan laporkan pada kepala keluarga. Keluarga Long apa? Keluarga Long. Keluarga Long yang orang terkaya itu? Aduh, mana mungkin. Di dunia ini banyak yang memiliki marga sama. Apa semuanya jadi orang terkaya? Hei, Tante Yuting, kami masih banyak urusan belum memberitahumu. Hei iya. Kalian ingat untuk datang ya. Menunggu kalian. Hei, Hahaha. hari ini hari bahagia. Tapi jangan terlalu bersemangat. Nanti bayinya kena masalah. Iya, kesehatanmu belum pulih sepenuhnya. Nanti, harus pelan-pelan. Tenang, Bapak, Ibu, aku tidak lemah sebegitu. Sedang ngomongin apa? Bilang istrimu belum sehat, kamu harus perhatikan dia. Tenang, Bu. Pernikahan keluarga Lu ini benar-benar mewah. Ku dengar pengantin wanitanya orang desa. Tuan Lu ini benar-benar sayang dia. Benar-benar rela mengeluarkan banyak uang. Perhatian, semuanya. Upacara pernikahan segera dimulai. Ayo, kita bersiap naik panggung. Ayo. Ada apa? Tidak apa-apa, cuma merasa dada agak sesak. Mau istirahat sebentar? Mungkin karena belum minum obat? Obatnya di ruang istirahat. Tunggu sebentar, aku ambil sekarang. Cepat pergi dan cepat kembali. Jangan gugup, pelan-pelan. Yuting. Di hari bahagia ini, kenapa tidak undang kakak dan kakak ipar? Yuting nikah ini kok nggak ngundang kakak sendiri sih? Sakit hati banget tahu nggak? Kok udah jadi nyonya besar lupa sama kita semua ya? Kok kalian lagi sih? Kalian keluar. Kami nggak welcome kalian di sini. Besan. Jangan sungkan. Coba tanya semua orang. Masuk akal nggak? Kamu. Oh, ternyata keluarga pihak perempuan. Malah nggak undang keluarga pengantin wanita ini, nggak baik banget deh. Iya. Hari ini adalah pernikahanku kalian. Bisa nggak kalian berhenti bikin ribut? Lihat deh cara kamu bicara. Kapanpun kami selalu demi kebaikanmu. Aduh, Yuting. Kalau gitu, berarti kamu yang salah. Kok bisa kamu diam-diam nikah dengan orang kaya? Betul. Kalian malah komplotan, akting sendirian nikmatin enaknya. Siapa yang tahan? Ya, kalian malah bersekongkol akting. Kalian sendiri diam-diam bersenang-senang. Siapa yang tahan sih? Aku tidak, aku juga baru tahu identitas Zheng Ting. Yuting tidak membohongi kalian. Zheng Ting yang ingin memberitahu kalian pada hari pernikahan. Sudah kalian sekarang bisa bilang apa saja. Sudahlah. Kami juga bukan orang yang tidak masuk akal. Pernikahan ini, kami setuju. Jika kalian datang untuk memberi selamat pada Yuting, maka kami sambut kalian. Ya, di sini ada makanan dan minuman. Silakan, santai saja. Tapi saya punya selembar surat hutang. Kami setuju kau menikah dengan Lu Zhengting, tapi kau harus memberi kami 50 juta rupiah sebagai uang perawatan. Kalian benar-benar gila, dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Kalian benar-benar gila. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Cuma 50 juta. Kalau bukan kami yang membesarkanmu, bisakah kamu menikah ke keluarga kaya? Kamu sebentar lagi jadi Nyonya Lu. Kamu asal comot sedikit, bukankah itu gampang? Kamu sebenarnya ngomong apa? Aku kan bukan pencuri. Miliknya adalah milikmu.
Bilang mencuri sih? Gini aja. Kamu tanda tangani surat utang dulu, lalu pinjam 5 juta dari pinjol untuk kami. Kami akan pergi sekarang. Iya. Waktu baik sudah dekat. Jangan tunda-tunda semua orang. Cepat berikan. Kalian keterlaluan. Besan. Apa sih yang kamu katakan? Kami belum bicara denganmu. Uang mahar mana? Hei, kamu, lihat, kamu selalu terburu-buru. Kalau tidak dikasih, pernikahan ini bukan cuma batal. Kalian ini apa-apaan, keluarga? Benar-benar tidak peduli dengan hidupku. Aduh, lihat apa yang kamu katakan. Kami memungutmu dulu itu adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Betul. Hari ini tentang surat utang ini. Kamu tidak mau tanda tangan, tetap harus tanda tangan. Kalau tahu begini, dulu aku lebih baik mati daripada dipungut oleh kalian. Baik. Hari ini pernikahan kalian. Jangan harap terlaksana. Kepala Desa Wang datang. Kalian akan mendapat masalah. Istri, istriku, istri. Jangan sentuh aku, lepaskan. Nah, lihat gimana mereka mengatasinya. Nah, ada drama bagus nih. Haha, seru-seru, ayo main bareng, hahaha. Lepaskan. Ngapain? Ini menantu perempuan keluarga Wang. Anakku boleh disentuh sesuka dia. Ada apa ini? Pengantin. Bukankah dia nyonya muda keluarga lu? Pernikahan ini kenapa sih? Keterlaluan banget. Semua jangan salah sangka ya. Mereka keluarga Lin sudah lama setuju untuk menikahkannya dengan anakku. Haha. Yuting siapa mereka? Pertunangan ini kenapa? Yuting, masalah sebesar ini kok kau sembunyikan? Tidak, enggak ada. Mahkota giok Phoenix yang unik di dunia ini. Yuting pasti suka. Nyonya setengah jam lagi sampai di Jiangcheng. Baik. Nyonya, saya sudah menyelidikinya. Nona dipaksa menikah dengan keluarga Lu. Ada apa? Jelaskan lebih jelas. Lu Zengting adalah preman lokal. Memaksa Nona untuk menikah. Jika keluarga Lu berani menyakiti Yuting, aku akan membuat keluarga Lu lenyap dari Jiangcheng. Jika keluarga Lu berani menyakiti Yuting, saya akan buat keluarga Lu lenyap dari Jiangcheng. Cepat. Ya. Yuting, jangan takut. Ibu datang. Tidak ada hal seperti itu. Itu kakak iparku. Kamu sudah menerima uang mereka? Memaksa aku menikah dengan orang bodoh ini. Nah, jangan sembarangan bicara. Pernikahan ini sudah ditentukan sejak lama. Yuting, buku yang kamu baca sudah bikin kamu lupa diri? Apa maksudnya, memaksa? Kakak laki-laki seperti bapak. Pernikahan yang ditentukan oleh orang tua adalah aturan mutlak. Kalian ini cari masalah. Pernikahan harus bebas. Hei, Nyonya Lu, jangan bawa cara kota membodohi kami. Adat kami adalah tata krama, itu menjaga bakti. Istriku yang cantik. Istri. Pergi dari sini. Ayah, lihat mereka. Kalian sudah terima mas kawin? Masih mau ingkar? Di dunia ini masih ada aturan tidak? Yuting, jangan malu-maluin keluarga Lin kami. Jadi orang jahat yang kabur dari pernikahan. Orang jahat. Kalian yang jahat. Kalian harus
Kalian harus memaksa aku sampai mati? Sayang, kamu manis-manis aja kasih uangnya. Pasti gak ada masalah. Kamu nih, mending manis-manis aja. Ikut kita pulang kampung. Bikin anak untuk keluarga Wang. Bayi laki-laki besar. Hahaha. Nak, cepat bawa istrimu pulang kampung. Baik. Berhenti. Pergi. Kalian ini terlalu sewenang-wenang. Benar-benar menganggap keluarga Lu. Kalian anggap keluarga Lu gampang diinjak. Nak, kalau begitu, ya di sini aja malam pertama. Istrimu, nggak ada yang bisa rebut. Hehehe, baik. Ini. Berhenti. Maaf hari ini tidak bisa, kalian pulang dulu. Lain kali kita traktir. Bodoh. Kamu sendiri yang bodoh. Minggir. Berhenti. Bodoh. Kamu. Yuting. Kamu. Tidak apa-apa? Aduh, ayah sakit. Aduh, sakit. Aduh. Nah, Ayah di sini jangan takut. Tidak takut. Berani-beraninya kau pukul anakku. Kau tahu siapa aku? Peduli siapa kau berani di pernikahanku buat onar keluar. Orang ini, kok kelihatan familiar banget ya? Kepala desa. Dia itu yang mengambil preman yang mengambil Yuting. Jangan takut padanya. Kali ini kita yang benar. Dan kalian berdua, pelajaran yang lalu belum cukup buat kalian, ya kan, orang? Pak Lu silakan perintah. Pak Lu, kamu adalah Lu Zengting dari grup Lu. Ternyata matamu masih cukup terang ya. Tuan Lu, aku yang tidak tahu diri. Aku benar-benar tidak tahu kalau Yuting itu istri Tuan. Kepala desa Wang, mengapa kamu bersujud padanya? Sialan, kamu benar-benar mencelakakan kampung kami. Desa kami, proyek yang baru saja kami tanda tangani dengan grup Lu kamu. Aduh, Tuan Lu. Semua ini gara-gara pasangan jalang itu yang menjebakku. Kalau tidak, mana aku berani segitu. Kepala desa Wang, kamu takut apa? Kamu panggil saja semua warga desa, kan gampang. Betul. Diam kau. Kau masih merasa belum cukup menghancurkanku? Kembalilah dan bertobatlah perlahan, umumkan, buat grup, batalkan semua investasi di desa mereka, bawa orang itu turun. Tuan Lu desa kami masih bergantung pada investasi Tuan untuk bertahan hidup. Tuan Lu. Zengting. Aku agak tidak enak badan Ada apa? Tubuhnya belum pulih sejak dulu. Oh ayah, ibu cepat bawa Yuting ke belakang untuk istirahat, biarkan aku yang menangani di sini. Baik. Kali ini aku pasti tidak akan memaafkan kalian orang. Hei, ini bagaimana dong? Aduh. Aduh, keluarga Lu ini terlalu sombong. Kakak datang menjenguk adik terus diusir. Lihat Bibi Yuting membawa pembantu itu kelihatannya tidak sederhana. Aduh. Kamu adalah Lu Zengting yang tidak tahu malu. Kamu adalah Lu Zengting. Beraninya kamu. Siapa lagi kamu? Berani datang ke keluarga Lu membuat onar. Kamu? Bibi Yuting. Pengganggu bermarga Lu itu bajingan. Bibi Yuting itu, yang kamu bawa ini siapa? Kelihatannya, aduh, sangat berwibawa. Ya. Jangan menyela di depan tuan rumah.
Ini bukan tempatmu bicara. Lu Zengting. Segera serahkan Yuting. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa membela Lin Hu? Melihat penampilanmu ini, kelihatannya juga orang penting. Kenapa kau membela mereka? Jangan banyak bicara. Aku datang hanya untuk Yuting, serahkan dia. Yuting adalah tunanganku. Aku peduli. Siapapun kau, aku tidak akan biarkan kau membawanya pergi. Sombong kau pikir kau bisa menguasai Jiang Cheng sendirian. Aku sarankan, kau serahkan nona kami. Segera serahkan kami. Kau tidak berani menyinggung kami. Aku juga menyarankanmu sekali. Sekarang cepat enyah dari sini. Aku bisa anggap, kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kurang ajar, kau tahu siapa yang kau hadapi? Di Jiang Cheng, belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Jangan minta dipermalukan. Kau pintar, istriku. Lihat mereka, nyaris bertengkar. Hehehe. Dengar baik-baik. Di hadapanmu adalah orang terkaya di negeri naga, penguasa Jiang Cheng Long Shuang. Dengarkan baik-baik. Di depanmu adalah orang terkaya di negeri naga, wali kota Jiang Cheng Long Shuang. Kamu adalah wali kota Jiang Cheng Long Shuang. Benar. Kenapa wali kota ada di sini? Dan ini tentang Yuting. Akhirnya Tuhan mendengar doa kali ini. Lu Zengting benar-benar mengenai batu besar. Tidak menyangka, pelindung kita di belakang ternyata adalah wali kota. Sekarang dia hancur. Hahaha. Entah grup lu saya. Bagaimana cara menyinggung wali kota? Kamu memaksakan pernikahan dan menyiksa Yuting. Aku sudah menyelidikinya. Memaksakan pernikahan? Aku dan Yuting saling sukarela. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Hahaha. Wali kota, kamu telah ditipu oleh mereka. Aku tidak punya mood menonton sandiwaramu. Mereka yang meminta mas kawin dan memaksa Yuting. Cukup. Sampai sekarang kamu masih membantah dan ingin memfitnah orang lain. Aku beri kamu 3 detik. Jika kamu tidak menyerahkan Yuting, aku akan membuat grup lu lenyap dari Jiang Cheng. Kalian benar-benar buta. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Yuting lagi. Bahkan jika kamu wali kota, tidak bisa. Potong semua dana perdagangan grup lu. Siaga penuh. Siapa yang berani menyentuh grup lu akan keluar dengan tandu. Berhenti. Zengting. Kok kamu datang? Aku dengar suara ribut di luar. Aku khawatir padamu, jadi aku datang melihat. Sangat mirip dengan diriku waktu muda, persis sama. Nyonya, ini aku tidak tahu siapa kamu. Tapi semua yang kamu katakan, dilakukan oleh kakak dan iparku. Hal paling bahagia dalam hidupku adalah bisa menikah dengan Zengting. Di tengkukmu, apakah ada tanda lahir berbentuk bulan sabit? Bagaimana kamu tahu? Kamu adalah putriku. Aku mencarimu selama 20 tahun. Kamu adalah ibu kandung dari Yuting? Pasti benar. Tanda lahir ini. Yuting. Aku ibumu. Benarkah? Kau benar-benar ibu. Ibu kandung Yuting. Ternyata penguasa kota. Ini. Kita telah melakukan. Apa? Celaka. Kalian benar-benar berani juga memanfaatkanku. Penguasa kota aku. Kami sungguh tidak tahu dia putrimu. Ya, betul. Lihatlah. Kami telah membesarkan Yuting sampai sebesar ini. Ampunilah kami. Kalian benar-benar menyebalkan. Aku akan membuat kalian membusuk di penjara. Penguasa kota kami tahu salah, Yuting.
Bicaralah untuk kakak. Orang, kemari. Bawa pergi. Hubungi Departemen Hukum, aku akan membuat mereka membusuk di penjara. Jangan. Kenapa aku menikahi wanita pembawa sial sepertimu? Semua salahmu, aku akan menceraikanmu. Linhu, dasar tidak tahu, terima kasih Saat kau tidur denganku, kenapa tidak bilang mau menceraikan? Apa ini hanya aku yang punya ide? Kejadian tadi aku salah paham padamu, aku minta maaf. Bukan aku yang gegabah, tidak menjelaskan dengan baik. Saat kau berjuang tanpa memikirkan diri sendiri demi putriku itu membuatku sangat puas. Ini adalah stempel emas dari pemimpin kota Jiangcheng. Pegang ini. Mulai sekarang kau adalah menantu dari keluarga Long, pemimpin kota Jiangcheng selanjutnya. Ini adalah restu dari ibu untuk kalian. Sedikit tanda kasih. Aku pasti tidak akan mengecewakan Yuting. Yuting, belakangan ini, kamu sudah menderita, kedepannya aku akan menggunakan sisa hidupku untuk melindungimu. Aku rela selamanya menjadi istrimu. Yuting melihatmu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ibu sangat bahagia. Anak ini, Yuting akhirnya pahit menjadi manis. Keluarga lu akhirnya punya penerus. Sekarang aku bisa pensiun dengan tenang. Tuan Lu dan Nyonya sungguh pasangan yang serasi. Semoga kalian bahagia selamanya.